dengan aku Vero di channel Mitra Care TV. Di video kali ini kita akan bahas mengenai water resistant di iPhone. Dan kalau misalkan si iPhone-nya kena air, masih tercover garansi atau tidaknya, kita akan bahas tuntas di video ini. Nah, untuk video ini aku nggak sendiri, masih sama ditemani sama Karangga. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya. Boleh. Untuk water resistant itu gimana sih Kak untuk di iPhone-nya? Water resistant ya? Iya. Oke. Aku sharing sedikit tentang water resistant ya. Jadi water resistant itu adalah suatu. Jadi sekarang udah dibuatin standar sebenarnya water resistant itu banyak standarnya gitu ya, macam-macam yang nanti akan kita bahas gitu kan ya. Jadi sebenarnya water resistant itu adalah gimana caranya untuk melindungi perangkat elektronik biar tidak terkena air. Gitu kan. Bahkan bisa kalau misalnya air itu kan benda cair ya kan. Nah, berarti debu seperti atau perangkat yang lain, pasir atau macam-macam itu juga gimana caranya biar perangkat itu nggak kemasukan deh barang-barang tersebut. Gitu loh. Jadi sebenarnya base-nya dari water resistant itu adalah seperti itu. Oh, berarti untuk water resistant ini adalah untuk melindungi unitnya kita supaya tidak terkena debu, air, dan lain segala macam seperti itu ya? Benar, gitu. Oh, oke. Kalau untuk water resistant ini ada jenis-jenisnya nggak sih Kak? Misalkan tingkat water resistant ada tingkat-tingkatannya atau enggak untuk melindungi iPhone atau gimana sih Kak sebenarnya? Oke. Water resistant sendiri tuh kan ada satuannya tadi ya. Jadi water resistant itu ada sertifikasinya sebenarnya. Nah, tapi yang umum tuh sebenarnya ada dua yang dipakai di dunia elektronik. Yang pertama itu adalah IP yang sering kita dengar, ya kan? IP itu adalah singkatan dari Increased Protection, gitu kan? Misalnya kita dengar IP 68, IP 67, ya kan? IP 55 seperti itu. Lalu yang kedua itu yang sering digunakan adalah ATM atau ATM. Ini bukan anjungan tunai mandiri ya, bukan buat narik duit, ya kan? Bukan. Tapi ATM ini adalah singkatan dari atmosfer. Atmosfer itu adalah satuan untuk tekanan. Atau dikenal juga itu kalau teman-teman cari di Google itu biasanya atmosfer itu atau bar gitu ya. Nah, jadi tapi itu biasanya dipakai di jam tangan seperti itu, jam tangan. Terus misalkan alat-alat yang memang untuk bekerja berat ataupun yang bisa dibawa warna atau diving gitu. Jadi dua deh yang sering kita kenal tuh yaitu IP sama IP 68. Bukan IP sama ATM tadi. Oh, oke. Nah, kalau gitu. untuk IP ada tingkat-tingkat sendiri ya? Jadi kalau untuk IP gini, IP itu kan ada dua angka tuh biasanya ya kan. Jadi ada IP biasanya tuh IP XX. Iya betul. Yang pertama itu adalah tingkat untuk ini benda keras, benda padat, debu yang seperti tadi gitu kan. Nah, kalau yang kedua, X yang kedua itu adalah untuk air gitu. Jadi makanya ada IP 67 gitu. 6 ini adalah tingkat proteksi untuk yang benda padat. Kalau yang 7-nya adalah untuk yang cair seperti itu. Nah, dan itu pun ada step-stepnya. Tapi ada perbedaannya gitu loh. Jadi banyakan itu konsumen itu kan bertanya seperti ini nih ya kan. Dikiranya yang pakai standar IP ini bisa dibuat foto dalam air, ya kan? Atau dibuat renang gitu kan. Nah, sebenarnya itu enggak. Jadi kalau teman-teman boleh cari sendiri ya. Jadi nanti di akhir video nanti akan disertakan link-link terkait yang bisa dibuat baca-baca ya kan. Nah, jadi sebenarnya standarisasi IP Increased Protection itu adalah hanya untuk splash air accidental yang nggak sengaja. Bisa kita bawa HP nih, terus tiba-tiba gerimis atau bisa tiba-tiba jatuh di air. Yang accident aja. Bukan buat di dalam air. Gitu loh. Berenang terus foto-foto bukan itu ya? Itu nggak bisa sebenarnya untuk standar IP ya. Dan itu bisa kita gunakan standar tersebut di beberapa elektronik yang lain. Jadi misalkan nih, kalau misalnya Vero beli perangkat, terus perangkatnya ditulis IP 65 misalkan. Jangan dikira IP 65 berarti kalau kena bisa air cemplung gitu ya. Enggak. Dan yang satunya lagi kan ATM. Kalau ATM itu adalah atmosfer, satuan atmosfer atau tekanan. Nah, jadi bedanya di mana? Kalau bedanya Increased Protection tadi kan ada dua nih. Kalau Increased Protection itu ketika sertifikasinya ataupun ketika build-nya, pembuatannya itu tidak menyertakan tekanan air. Ada beberapa case gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan dia pakai jam tangan yang sudah IP 67 atau 68. Nah,
Terus ketika cuma dipakai cuci tangan ya kan, ataupun misalnya dia wudhu ataupun apapun itu, terus tiba-tiba kok bocor dalamnya gitu. Nah sebenarnya adalah kenapa, karena IP68 tadi itu ketika proses pembuatannya atau pengujiannya itu tidak menyertakan tekanan air. Air itu kan ketika kita semakin di dalam semakin ada tekanan. Iya betul. Sama kita kalau lagi berenang, kalau di dalam Di itu dalam kan tuh makin susah nafas. iya ya gitu. kan. Jadi kan paru-paru itu kehimpit dan juga kecepatan air. Oh oke. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di hujan yang deras banget gitu kan, nggak menutup kemungkinan itu akan membocorkan si IP IP-nya. tadi gitu loh. Karena memang IP ini diproteksi sebenarnya itu hanya untuk splash aja gitu loh, untuk yang nggak sengaja. Oh oke, bukan emang benar-benar disengaja ketumpahan air tuh terus berenang foto-foto Oh apa segala enggak. bukan. Oke. Nah, bedanya dengan ATM, kalau ATM ini adalah dia diukur berdasarkan tekanan air, gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa kalau misalnya teman-teman atau kita beli jam tangan tuh ya, biasanya jam tangan ada tulisannya 5 ATM, ya kan? Atau 10 ATM atau bahkan sampai 20 ATM. 20 ATM itu biasanya yang bahkan bisa buat diving. Oh. Buat nyelam tuh, misalnya kayak angkatan marinir ya kan, ya. ataupun yang kerja di kapal tuh biasanya pada pakai jam tangan yang begitu tuh, karena once mereka nyebur ke laut aman, jam tangannya tetap bisa nyala. Tetap bisa nyala. Okay. Jadi selalu kasih patokan kalau misalkan beli elektronik, kalau yang memang untuk kegiatan akuatik ya atau yang di dalam air itu pasti biasanya rata-rata ITM, standarisasi water resistance-nya. Jadi udah nggak pakai IP lagi. Kalau elektronik biasa hanya untuk water resistant, nah itu baru yang biasanya IP gitu. Jadi kalau IP itu jangan berpikir oh ini bisa nyemplung, ngerekam video ya kan, lagi musim ya kan, underwater. Gitu kan. Kalau pakai pelindung sih nggak apa-apa gitu. Oh, berarti kalau misalkan beli pelindung lagi it's okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Oh, gitu. okay. Jadi sebenarnya ya HP kan memang nggak dibuat dalam air ya. Iya mana sih? Ini kan dalam air gitu kan. Jadi gimana? Udah paham mengenai water resistant? Udah cukup mendalam sih ini kita bahas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk iPhone sendiri kita kan ini ada IP ratingnya juga nih Kak. Benar. Ada IP rating 68, 55 untuk di iPhone nih, untuk keluarga iPhone. iPhone berapa aja sih untuk IP rating 68-nya? Kalau iPhone sendiri gampang sih sebenarnya. Kalau iPhone sendiri teman-teman bisa cek nanti di link yang disertakan di belakang ya. Itu iPhone sudah mulai menyertakan itu di iPhone 7 ke atas. Jadi dari iPhone 7 dari iPhone 7 ke atas sampai terakhir sekarang 7 plus, 8 plus. Semua. Kalau misalkan untuk generasi SE itu gimana Kak? SE yang terakhir ya, yang baru, SE yang generasi 2 ini, yang generasi 2. Kalau misalnya yang pertama enggak. Gitu. Berarti dari iPhone 7 untuk IP ratingnya udah 68, iPhone 7 ke atas sama yang SE 2 ya? Iya betul. Oke. Jadi mulai dari iPhone 7 ke atas. Tapi yang paling kuat sih kalau dari keterangan itu adalah yang iPhone 11 Max sama Max Pro. Yang Max ya. Oh, yang Max. Kalau sekarang masih 11 biasa kalau itu yang belum 11 biasa itu di bawahnya 11 Max Pro. Gitu. Jadi ketahanan. Jadi sebenarnya gini, dalam konsep sertifikasi IP68 gitu ya, IP67 atau 68 lah gitu. Sebenarnya kita juga tetap harus baca keterangan dari si produsennya. Jadi misalkan gini, Vero punya HP merek X, aku punya merek Z gitu ya. Sama-sama tulisannya IP68. Iya. Tapi kemampuannya belum tentu sama. Belum tentu sama, iya betul. Gitu. Jadi kita tetap harus lihat juga keterangan dari si HP-nya ini apa sih gitu loh. Oh, berarti kita nggak boleh hanya berpatok ke IP-nya aja ya? Iya, masih tetap kayak yang lain-lain gitu. Gitu. Okay. Walaupun memang sudah distandarisasi ya. Tapi kan ya namanya mungkin ada perbedaan lah sedikit gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan nih Kak, kita kan bahas mengenai water resistant nih. Nah, ternyata secara nggak sengaja aku punya iPhone nih, terus kena air, misalkan ketumpahan atau kena hujan, atau mungkin aku lagi belajar, terus aku minum ketumpahan air. Terus itu gimana Kak? Masih bisa tercover garansi atau enggak? Kan unitnya belum 1 tahun. Gimana dong? Oke. Jadi kalau coverage garansi singkatnya enggak. Oh, enggak. Ya, jadi mau setetes apapun gitu. Jadi gini, dalam proses pembuatan sebuah perangkat elektronik, apalagi sekelas Apple gitu ya, itu kan pasti punya standarisasi tinggi. Iya. Itu dulu ya kan. Nah terus yang kedua adalah tadi, jadi
kalau misalkan standar IP itu memang kan hanya untuk flash, bukan yang untuk kita memang bawa dalam kegiatan dalam air gitu ya. Nah, jadi dan standarisasi water resistant itu sebenarnya secara berjalannya waktu lama kita pakai gitu kan ya, itu sebenarnya berkurang loh kemampuannya. Kemampuannya berkurang. Iya, jadi misalkan HP ini udah 2 tahun, di atas 2 tahun gitu ya, itu kemampuannya berkurang. Meskipun nggak pernah kena air. Iya, itu kemampuannya berkurang karena kan sebenarnya itu hanya itu tuh sebenarnya adalah seperti ada karet sealingnya aja gitu loh, untuk melindungi perangkat elektronik yang di dalam. Nah, kalau kasusnya kata Vero tadi itu sebelum tahu nih tapi kena air rusak gitu kan. Kena enggak gitu kan. Nah, itu kita lihat dulu. Jadi teknisi cek dulu gitu kan. Di dalam setiap perangkat Apple, terutama yang terbaru sekarang ya, di atas 2006 itu kalau nggak salah itu mereka sudah menyertakan yang namanya itu adalah tandanya liquid contact-nya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Apple itu kita nyebutnya adalah LCI, liquid contact indicator. Ada indikasinya gitu ya. Nanti gambarnya bisa ditampilin gitu ya. Nah, itu nanti setiap HP, iPhone ataupun maupun MacBook gitu kan, ya beberapa perangkat Apple itu ada LCI itu. Nah, itu nanti ketika memang ada air yang masuk, terus kita pakai senter ultraviolet, itu ketahuan. Misalkan kontaknya itu nanti digambar tuh misalnya warnanya ungu gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kena air itu nanti berubah jadi pink kayak gitu. Jadi sebenarnya teknisi itu salah satu metode pengecekannya, pengen tahu nih ini kena air apa enggak. Itu kita lihat dari titik-titik itu. Oh, berarti dia langsung ada di situ ya? Berarti jadi ketika dibongkar itu nanti ada tandanya. Tandanya berubah warna gitu. Nah, berubah warna. Kalau misalkan pengaruh nggak kalau misalkan nih banyak sedikitnya air yang kena ke si unitnya, itu ada warna-warnanya juga nggak, Kak? Misalkan kalau misalkan sedikit berubah jadi warna pink, banyak berubah jadi warna ungu gitu. Oh, enggak sih. Sama aja. Sama aja gitu. Kan nanti kelihatan, oh ini air masuknya dari mana. Ya kan? Karena misalkan MacBook misalnya ya, MacBook atau kita lagi bahas iPhone ya. Misalnya iPhone. Nah, itu nanti kan titiknya di beberapa tempat. Ketahuan nih, ini masuknya dari tempat SIM card atau tempat yang lain. Dan kenapa kita berpatokan sama dari situ? Karena kan tadi standarisasi IP68 itu kan udah diatur sebenarnya. Jadi kalau memang perangkat tersebut itu tidak melebihi batasnya dia, kemampuannya dia menahan air dan debu, maka harusnya air tersebut tidak masuk ke dalam si LCI tadi itu, yang si tandanya itu. Jadi sebenarnya nggak mungkin gitu loh, karena kan beberapa misalkan nih, kadang kan konsumen kan lupa, karena kita aja lupa gitu kan, karena kita lupa HP kita ini jatuhnya itu seberapa dalam kita lupa. Iya, betul. Ya kan, kita juga lupa misalkan abis itu kita apain, itu kan kadang kita lupa juga gitu kan. Betul. Nah, justru dari standarisasi itu ketika si teknisi sudah buka, maka kelihatan, oh ini kerusakannya karena air nih. Dan kalau kerusakannya karena air, memang tidak di cover oleh garansi. Karena tadi standar IP itu memang bukan untuk dalam air, tapi untuk melindungi sebenarnya. Tapi kalau misalkan nih, Kak, si unitnya udah kena air, masih bisa tetap di repair atau enggak? Tergantung. Kalau tergantung kerusakannya. Oh, berarti tetap harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Pasti. Itu airnya udah kemana-mana atau masih tetap di tempat yang sama gitu ya? Betul. Oh, kalau misalnya dia udah kena mesin, ya mau nggak mau ya kena replace itu kan. Gitu. Iya. Makanya dilihat dulu kan, oh ini rusaknya apa sih gitu. Kalau misalkan dia hanya bisa misalnya kena hanya speakernya gitu kan, ya mungkin kalau misalkan masih bisa selamatkan oleh teknisi, maka nanti diganti speakernya aja. Tapi kalau misalkan memang teknisi menilai kan itu jadi teknisi kita tuh ya ada aturannya gitu kan, ada SOP dari Apple gitu kan. Nah, kalau misalkan dilihat, oh ini walaupun diganti bisa tapi tetap nggak aman, maka akan dikatakan ya nggak aman gitu lah, akan tetap ini nggak bisa, karena replace tadi itu gitu kan. Oke, masalah tentang water resistant nih, Kak. Misalkan nih kayak tadi yang aku bilang tiba-tiba kena air, kan pasti panik lah, ini harus gimana, katanya nggak tercover garansi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan unit supaya si airnya nggak kemana-mana lah, misalkan udah kena air, apa sih yang harus kita lakukan pertama? Nah, jadi sebenarnya menakutkan itu adalah ketika airnya bukan air tawar.
Nah itu. Ya. Misalkan nih kita lagi minum soda Kopi. ya kan, kopi, teh, macem-macem lah, atau minum air garam gitu. Di laut misalnya gitu kan, air asin gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya lebih berbahaya ketika daripada kita kena air putih si HP-nya itu. Hal pertama yang harus dilakukan, misalkan kita lagi minum cola, kopi atau macam-macamnya, terus tumpah nih. Tumpah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita bilas. Si unitnya. Unitnya kita bilas. Kita aliri air yang pelan dengan air yang bersih. Pakai tisu basah boleh nggak apa-apa? Tergantung. Kalau misalnya kopinya kental kan susah. Oh iya. Iya kan? Jadi benar-benar airnya seret gitu. Diginin aja dari gelas. Dari diginin diambil seret. air. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Ada gituin? Nggak apa-apa lah, kan air minuman. Oke. Yang penting jangan di atau misalkan Enggak, jadi benar-benar kayak nah, cuma aja dilas, habis itu oke. langsung dilap gitu kan. Jadi jangan misalnya pakai semprotan untuk nyuci mobil. Nyuci mobil. Ya nggak boleh, jangan. Justru nanti bisa jadi dia rusaknya malah karena semprotan yang tadi. Gitu. Jadi dibilas aja, terus atau misalkan kalau bisa pakai tisu basah ya pakai tisu basah aja, gitu kan. Terus nanti dilap pakai lap yang kering. Dan selalu posisikan speakernya ada di bawah dan portnya ada di bawah gitu. Jadi kan biasanya kan speaker itu ada di bawah tuh kalau iPhone gitu kan. Portnya juga ada di bawah. Itu posisikan dia ke bawah gini, berdiri. Dan di bawahnya ada lap. Oh. Jadi biar turun. Jadi nih kita bilas jangan digini-giniin lagi ya. Iya. Jangan digini-giniin lagi ya. Iya. Nah, jangan. Jadi udah dibilas, terus kalau misalkan cara ngelapnya itu di tap atau zrek gitu. Di tap aja. Tap aja. Oh, jangan Tap jangan gitu ya. Apalagi kalau pakai lap yang kasar aja jangan. Jadi lap yang lembut aja, dilap yang nyerap air, ya kan? Terus biar dia netes, terus didiemin dulu. Dan ditaruh di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Kan udara itu kan bisa ngeringin juga ya kan? Berarti dekat AC boleh dong? Boleh. Boleh. Dan ada satu hal kesalahannya biasanya. Apa itu? Pada ngide gitu kan ya, Pada pada apa namanya? Pada inisiatif ya, pada inisiatif. Pakai hair dryer. Wah, itu jangan. Nah, itu kebiasaan tuh. Kan teman-teman saya juga beberapa keringin aja lah. Keringin aja gitu kan. Terus Kata portnya rambut. dipanasin pakai hair dryer. Gak boleh. Karena kan di dalam unit itu kan ada lem. Iya kan, lem untuk komponen ya kan. Terus ada tadi sealing untuk IP-nya tadi ya kan. Nah, itu kalau misalkan kena panas maka dia akan meleleh. Nah, justru malah itu nanti yang rusak. Iya, jadi jangan diangin-anginin aja. Tapi jangan dipakai air dryer. Apalagi dipanasin ya kan. Berarti tipsnya itu satu, bilas pakai air bersih, kemudian dilap pakai di tap aja ya. Kan kalau misalkan udah kena air si unitnya itu perlu kita matiin dulu atau gimana? Kalau misalkan dia nggak kenapa-napa ya nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau misalkan pas kena air lagi di charger ya, pas di chargernya harus dicabut. Cabut langsung dilap. Gitu. Karena biasanya yang paling riskan tuh adalah dari port sih. Dari port chargernya itu yang paling riskan sebenarnya dari situ. Berarti kalau misalkan kena air, tips yang pertama itu dibilas, kemudian yang kedua dilap, di tap aja, jangan digosok-gosok, dan kemudian yang ketiga diamin dulu mungkin beberapa 1 sampai 2 jam gitu ya, kayak yang memang sirkulasi udaranya baik. Nah kalau misalkan mau dinyalain ya udah nyalain. Kalau misalkan benar-benar unitnya baik-baik aja ya sok dipakai dengan baik, jangan kena air lagi. Tapi kalau misalkan dia jadi mati atau mungkin ada kerusakan yang lain, boleh dibawa ke mitra care untuk diservis gitu. Dan ingat, jangan pakai hair dryer. Iya, jangan pakai hair dryer, makin rusak nanti. Banyak kan tuh pakai hair dryer tuh. Nah, untuk kemudian nih Kak, apa aja sih tips supaya si iPhone yang kita itu terhindar dari liquid damage? Oke. Nah, bicara masalah liquid damage tadi itu kan karena kan nggak tercover garansi ya kan. Kita nggak tahu tiba-tiba kecemplung air enggak, tiba-tiba pas dideteksi sama teknisi ada air. Ada dalamnya nih, ada bekasnya. Dari mana? Nah, kan sebenarnya air itu bisa dari macam-macam sih, embun, ya kan. Yang pertama nih, hindari di tempat-tempat yang memang lembab. Berarti kita ini kan di ruangan nih, terus kan pakai AC juga, benar-benar AC-nya dingin juga nggak boleh ya? Kalau AC kan justru dingin malah, dingin itu kering. Enggak, kan terkadang kalau misalkan AC-nya nyala seharian, auto dingin sedingin-dinginnya kan itu bisa jadi berembun,
Kalau AC masih aman sih. Oh, Misalkan AC tuh masih tempat-tempat yang seperti ini, misalnya nih teman-teman yang kerja di misalkan yang memang berkaitan sama air ya, atau misalnya di laut atau apapun, itu kan kalau kita kayak di pantai itu kan kadang apa ya, uap pantai itu kan ada tuh. Iya benar. Nah itu hati-hati dengan yang tempat-tempat seperti itu gitu kan. Tapi bukan berarti nggak boleh dibawa ke sana ya. Cuman jangan, kalau bisa hindari tempat-tempat yang memang bisa membuat embun. Antisipasi aja. Terus yang kedua itu adalah tadi, kalau misalkan kita mau renang atau apapun lebih baik disimpan. Kalau misalkan mau berfoto pun pakai pengaman gitu. Pakai pengaman ataupun pakai apa ya, foto yang memang bisa underwater ya kan. ya. Jadi jangan iPhone sayang dong. Yang Iya. iPhone cemplungin kasih rusak kan. deg-degan ya kan. Nah, terus juga yang ketiga adalah selain tadi harus menghindari, terus jangan dibawa dalam air gitu kan. Nah, terus jangan juga sering misalkan jatuh gitu ya. Jatuh tek gitu kan. Udah tahu pernah jatuh, terus jatuh lagi. Terus ini kita bawa di air. Jadi kan kalau misalnya HP itu udah pernah jatuh, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Di dalam, iya. Bisa jadi celah yang pengaman IP-nya itu udah robek kah, atau misalkan udah berkurang ketahanannya. Nah, terus tiba-tiba teman-teman coba, oh ini nih kotor nih, dicuci lah pakai air. Padahal HP-nya itu nggak seprima yang sebelumnya gitu kan kondisinya. Maka itu ya jangan sampai gitu kan. Jadi pokoknya hindarin deh yang namanya air gitu kan. Walaupun kita ngerasa wah ini udah IP68 gitu kan. Lebih baik kemampuan IP68-nya itu kita simpen aja. Ketika sewaktu-waktu aduh nggak sengaja jatuh, barulah di situ kita gunakan lebih baik ya kan. Daripada kita tes terus, dan kan semakin jalannya waktu semakin ini kan dia berkurang kan kemampuannya. Betul. Maka ya hati-hati deh sebenarnya. Karena nggak di cover garansi gitu. Udah beli mahal-mahal. Kena air gak cover garansi kan sakit hati ya. Ya karena memang buat air kan. Iya benar sih. Jadi kalau pesan kita sih ya biasanya itu adalah selalu tempatkan unit tersebut di mana seharusnya. Oke, di mana seharusnya. iPhone dibuat buat di darat. Ya kan? Buat nelpon ya kan, kecuali yang beli SpongeBob. Ya. Di dalam air sama Patrick gitu kan. Kalau yang beli kita, yang buat kita ya itu memang di atas gitu kan. Tapi kalau misalkan mau nyelam atau apapun ya misalnya beli jam tangannya yang memang yang tadi yang misalnya standarisasinya udah ATM 20 seperti itu kan. Yang jadi memang di bawah nyebur pun aman. Tapi kalau HP lebih baik jangan deh. Lebih baik sih. Jadi beli unit pakailah dengan seadanya dan sesuainya supaya awet juga, nggak beli lagi gitu. Oke, jadi gimana? Udah tuntas ya, maksudnya tuh ilmunya juga udah semakin dapat, semakin lebih mengetahui iPhone itu seperti apa, menjaganya seperti apa. Kita juga udah benar-benar paham. Nah, untuk video ini sampai di sini aja dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan beberapa atau ada banyaknya pertanyaan, boleh langsung DM kita di Instagram seperti biasa ataupun hubungi kita di WhatsApp atau langsung komen di video ini juga boleh. Nah, kalau misalkan udah ditonton videonya, jangan lupa like, subscribe video ini, channel YouTube ini maksudnya. Dan kalau misalkan teman-teman juga mau berbagi info dengan teman-teman yang lain, jangan lupa di-share juga gitu. Jadi kalau misalkan apa-apa, aku dan Karangga juga semakin semangat untuk buat videonya. Oke, sampai di sini. Bye-bye.